Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan keistimewaan di hari akhir nanti. 7 golongan ini adalah mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melindungi mereka dari sengatan matahari. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 7 orang yang akan Allah naungi di naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa dan Agung, seorang pria yang hatinya melekat pada masjid, 2 orang yang saling menyintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Seorang yang diajak berzina oleh wanita cantik dan berposisi tinggi, tetapi dia menolak dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Seseorang yang memberi amal dan menyembunyikannya, hingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Dan yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga meneteskan air mata. Pada hari kebangkitan nanti, matahari akan benar-benar dekat dan hanya berjarak 1 mil, sehingga orang-orang akan tenggelam dengan keringat mereka karena panasnya matahari. Beberapa di antara mereka keringatnya hanya menggenang hingga lutut. Pinggang mereka bahkan disebut dalam hadis Abu Hurairah bahwa beberapa akan tenggelam dalam keringat 70 lengan panjang bumi. Berikut penjelasan 7 golongan tersebut. Golongan pertama yang mendapatkan naungan Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Islam sangat mengedepankan keadilan, dan seorang pemimpin tanpa kecuali harus bisa memenuhi hak tiap-tiap orang, baik kepada muslim, non-muslim, kerabat atau orang asing, teman atau musuh. Allah berfirman, dan jangan biarkan kebencian membuatmu bertindak tidak adil yang lebih dekat dengan takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Prinsip keadilan sangat penting bagi pemimpin, karena ia akan bertanggung jawab atas rakyat dan negerinya. Karena itulah seorang pemimpin mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan keistimewaan naungannya kepada pemuda yang selalu memujanya, karena tidak sedikit masa muda seseorang justru dihabiskan dalam segala kehidupan duniawi. Masa muda memang sangat rentan terhadap godaan hidup dan cenderung menjauh dari jalan Islam. Mereka berpikir sholat, menutup aurat, dan pergi haji dapat dilakukan pada saatnya nanti ketika mereka telah menjadi tua. Namun tidak ada jaminan hidup seseorang akan panjang hingga mereka sempat bertaubat. Sebagaimana nasihat Nabi agar selalu memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yakni memanfaatkan masa mudamu sebelum usia tua, masa sehatmu sebelum sakit, kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, waktu luangmu sebelum kamu disibukkan, dan hidupmu sebelum kematianmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Golongan ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid, artinya seorang laki-laki yang selalu mendirikan sholat berjamaah. Ini hanya berlaku bagi laki-laki, sedangkan sholat 5 waktu bagi perempuan lebih baik dikerjakan di rumah.
Laki-laki yang gembat ke masjid, bahkan para malaikat pun berdoa untuknya. Ya Allah, berikanlah berkah kepadanya. Ya Allah, kasihanilah dia. Hadis riwayat Abu Hurairah. Allah memperingatkan kita, hai kamu yang beriman, janganlah menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak percaya pada Allah di hari terakhir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Golongan keempat, yaitu ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya adalah mereka yang berteman karena Allah. Seorang teman yang dipilihnya karena sama-sama di jalan Allah dan tidak melihat seperti apa rupa orang tersebut, apa yang dikenakan temannya, tidak pula memandang hartanya dan tidak memandang asalnya bahkan warna kulitnya. Sebuah pertemanan yang lahir karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki cinta timbal balik demi kemuliaanku akan memiliki pilar cahaya dan akan iri oleh para nabi dan martir. Sahih dikumpulkan di Sunan At-Tirmizi dan Musnad Ahmad. Golongan kelima, seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan cantik dan berpangkat tinggi. Laki-laki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Nabi Muhammad SAW memperingatkan secara khusus kepada umatnya agar tidak terjerumus pada godaan perempuan. Nabi bersabda, di dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah mengingatkanmu sebagai penerusnya untuk melihat bagaimana kamu bertindak. Jadi hindari godaan wanita. Sesungguhnya cobaan pertama Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan dikumpulkan di Sahih Muslim. Benteng paling kukuh untuk melindungi diri dari godaan tersebut adalah hidup dengan rasa takut kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan bagi orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan diri keinginan jahat, sesungguhnya Firdaus akan menjadi tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Golongan keenam, seseorang yang beramal dan menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau menghindari aria. Aria merupakan perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Perbuatan ini justru menghancurkan amal sedekah tersebut. Namun sifat manusia yang selalu ingin dipuji dan diakui orang lain menjadikannya istimewa, apalagi ada yang beramal namun benar-benar melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Golongan ketujuh yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang selalu berzikir kepada Allah dan dalam keadaan sepi ia meneteskan air mata. Nabi SAW bersabda, jika kamu tahu apa yang saya tahu, kamu akan tertawa kecil dan banyak menangis. Hadis riwayat Abu Hurairah dan Anas. Nabi sebagaimana manusia pada umumnya seringkali meneteskan air mata karena ketakutannya akan hukuman Allah dan cinta tulus serta kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengingat Allah kemudian menangis? Berapa banyak kita tertawa dan seberapa sedikit kita menangis? Nabi SAW bersabda, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain kedua tetes dan dua tanda, yaitu air mata yang tercucur karena takut kepada Allah dan setetes darah tumpah di jalan Allah. Dan untuk dua tanda, mereka adalah tanda yang disebabkan oleh jalan Allah dan tanda yang disebabkan oleh memenuhi salah satu tugas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hasan. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan saya tentang orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Akhir kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.